Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sumanti, NIM 2020A1H010. Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran. Dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran, faktor utama budaya di mana siswa akan dibesarkan adalah asal-usul etnis mereka. Etnisitas adalah pola umum karakteristik seperti warisan kultura, nasionalitas, ras, agama, dan bahasa. Pengaruh dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran, yaitu banyak aspek budaya yang diambil bagi identitas dan nilai, sikap, dan harapan hubungan sosial. Penggunaan bahasa dan perilaku lain pelajar, siswa yang merupakan anggota kelompok yang kurang terwakili cenderung mempunyai nilai yang lebih rendah dari kelompok yang lebih maju dan pencapaian akademik yang terstandarisasi. Dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, proses belajar mengajar lebih mudah, siswa dapat mengembangkan kemampuan, akses wawasan seluas-luasnya, fasilitas dalam pembelajaran lebih modern dan sifat lebih inovatif dan kreatif. Sedangkan dampak negatif dari suatu perubahan sosial terhadap pendidikan Islam adalah ketidaksiapan pendidikan menerima perubahan yang begitu cepat dan drastis. Artinya, lembaga pendidikan harus lebih siap dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin berkembang dan terus berubah. Baik, itulah penyampaian materi pertama dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. B. Pengaruh perbedaan bahasa terhadap pencapaian akademis siswa. Masalah perbedaan bahasa seperti di Amerika juga ada. Misalnya saja ada mahasiswa dari luar Indonesia yang mengikuti orang tuanya untuk bekerja di Indonesia. Bahasa ibu mereka, bahasa utama adalah bahasa Inggris, sehingga mereka tetap bisa belajar dengan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Inggris. Dan pada sekolah yang bertaraf internasional itu juga menerapkan sistem pendidikan dwibahasa. Jenis-jenis program tersebut adalah imersi bahasa Inggris, pendidikan dwibahasa peralihan, pendidikan dwibahasa berpasangan, pendidikan dwibahasa dua arah. C. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis atau kultural lingkungan masyarakat tertentu, bahkan dunia secara keseluruhan, atau gagasan yang menyebut bahwa semua siswa tanpa peduli kelompok mana mereka masuk, seperti yang terkait dengan gender, suku, bangsa, ras, budaya, kelas sosial, agama, seharusnya mengalami kesetaraan di sekolah. A. Dimensi integrasi isi pelajar, konten integration. B. Dimensi konstruksi pengetahuan, knowledge construction. C. Dimensi pengurangan prasangka, project reduction. D. Dimensi pendidikan yang sama atau adil, equity pedagogi. E. Dimensi perbudayaan, budaya sekolah dan struktur sosial, empowering school cultural and social structure. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maudatul Aini, Prodi PGSD, NIM 2020 A1H011. Saya dari kelompok 4 psikologi. Di sini saya akan membahas tentang
dampak keragaman siswa dan budaya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar. Berikut pembahasannya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh gender dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Yang kedua, contoh pengalaman diri tentang dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajarannya. Baik, yang pertama, pengaruh gender dan ketidakadilan gender terhadap pengalaman sekolah siswa. Jenis kelamin seorang siswa merupakan ciri yang dapat dilihat dan abadi. Riset lintas budaya menunjukkan bahwa peran gender merupakan hal yang pertama dipelajari individu dan masyarakat yang memperlakukan laki-laki berbeda dari wanita. Karena itu, perilaku peran gender atau peran jenis kelamin adalah perilaku yang harus dipelajari. Apa yang dianggap sebagai perilaku alami bagi masing-masing gender lebih banyak didasarkan pada keyakinan budaya daripada keniscayaan biologis. Namun demikian, perbedaan biologis dan sosialisasi gender mempengaruhi pola perilaku dan pencapaian masih menjadi topik yang banyak diperdebatkan. Pada ringkasan 20 studi besar Kim menemukan bahwa laki-laki memperoleh nilai yang lebih baik daripada wanita dalam matematika. Sedangkan kebalikannya berlaku untuk ujian bahasa Inggris. Herannya, laki-laki memperoleh nilai yang lebih baik dalam ujian pilihan ganda, tetapi tidak demikian dengan format ujian lain. Mungkin terdapat landasan biologis bagi perbedaan seperti itu, tetapi belum pernah satupun dibuktikan. Kesadaran tentang ketidakadilan gender mulai mempunyai dampak pada praktik pengasuhan anak. Anak-anak sesungguhnya mulai memperlihatkan perbedaan gender dan mempunyai preferensi gender pada usia sekitar 3-4 tahun. Dengan demikian, anak-anak memasuki sekolah dengan telah disosialisasikan ke dalam perilaku peran gender yang tepat untuk usia berdasarkan harapan masyarakat. Bahasan yang kedua yaitu contoh pengalaman diri tentang dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran. Contoh seperti kita lihat pada usia sekitar 3-4 tahun. Dengan demikian, anak-anak memasuki sekolah dengan telah disosialisasikan ke dalam perilaku peran gender yang tepat untuk usia berdasarkan harapan masyarakat. Bahasan yang kedua yaitu contoh pengalaman diri tentang dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran. Contoh seperti kita lihat, contoh dalam lingkungan sekitar, dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran yaitu pada kebiasaan penggunaan bahasa baku. Kadang para siswa dan siswi kebanyakan bergaul antar satu kultur, lebih dominan menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing, dan itu memberi efek yang negatif terhadap penggunaan bahasa baku. Terkendala terhadap pencapaian akademik karena kebiasaan kultural masih dibudayakan di ruang lingkup akademik. Adapun perbedaan perilaku, gaya pakaian, dan penggunaan bahasa baku atau tutur bahasa karena setiap siswa memiliki perilaku berbeda-beda dapat menghambat atau mengganggu proses pembelajaran. Hal ini disebabkan salah satunya karena perbedaan jenis kelamin. Contohnya, pada saat pembagian kelompok, jika guru membiarkan siswa untuk memilih sendiri anggota kelompoknya, maka akan besar kemungkinan siswa perempuan akan memilih anggota kelompok yang berjenis kelamin yang sama dengannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa kita lihat sekarang kebanyakan siswa perempuan yang dominan lebih pintar daripada siswa laki-laki. Hal ini dimanfaatkan oleh siswa perempuan memilih anggota kelompok yang sejenis dengannya dan pastinya lebih pintar. Alhasil, kelompok yang kemampuannya standar akan kesusahan dalam presentasi maupun menjawab pertanyaan jika ada siswa yang ingin bertanya. Ada juga siswa yang ingin menyulitkan teman-temannya yang sedang presentasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sudah mengerti atau pertanyaan-pertanyaan yang berbelit-belit yang membuat kelompok yang sedang presentasi kebingungan mencari jawaban, dan tak segera pula mereka akan menertawakan jika mereka tidak bisa menjawab.
Perilaku seperti itu yang akan membuat teman-temannya malu, insecure jika akan melakukan presentasi lagi jika ada tugas kelompok. Hal ini seperti inilah yang akan menghambat proses pembelajaran siswa. Mungkin sekian dari pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.